Selamat sore teman-teman. Pada segmen kali ini gue akan membahas hasil akhir dari pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Libanon dengan skor akhir 0-0 atau skor kacamata ya teman-teman. Nah, baik selain itu juga gue akan membahas hilangnya Mangun dari skuad timnas Indonesia ketika melawan Libanon tadi malam ya. Bahkan di line up di bangku cadangan pun tidak ada ya Raka Mangun dan Justin Hubner kalau nggak salah ya. Seperti itu. Serta gua akan membahas dari calon lawan Indonesia yang berhasil melakukan uji coba positif ya di dua laga terakhir ini ya teman-teman. Baik, kita bahas dari pertandingan antara timnas Indonesia melawan Lebanon dulu, yang mana kita tahu pertandingan tadi malam Patrick Kluivert menurunkan formasi 4-3-3 ya. Di antaranya ada beberapa pemain yang dirotasi, yaitu di antaranya ada Kevin Dix, Jay Ijes dan Kevin Perdong ya di belakang. Di penjaga gawang masih tetap kita ada Emil Audero yang sebelumnya dimainkan. Di tengah ada Ricky Kambuaya, Joe Polipesi dan Den Jem ya yang sebelumnya tidak dimainkan pas lawan Taiwan ya. Selanjutnya di depan ada Milo Jonathan dan Mauro Gistra serta Stefano Lipali ya, yang mana pada posisi depan ini menarik sekali ya teman-teman. Di posisi Stefano Lipali itu biasanya ada dipakai di apa dipakai sama Ragnar Mangun ya teman-teman. Tapi pada pertandingan malam tadi justru Ragnar Mangun tidak dimainkan, bahkan di bangku cadangan pun tidak ada ya teman-teman. Nah, eh, pada pertandingan tadi malam Indonesia secara permainan dia mampu menguasai permainan, bahkan ball position kita unggul ya. 80% berbanding 19% ya, itu jauh sekali ya teman-teman dari segi ball position. Cuman yang saya sayangkan di sini tidak ada goal target atau tembakannya masih pada meleset ya teman-teman. Maksudnya tidak ada shot on target ya teman-teman, seperti itu. Terus mungkin selain itu juga ya timnas Libanon juga ya dari menit awal juga selalu bertahan ya. Bahkan tidak, saya lihat susah banget untuk menembus lini tengah kita aja udah susah banget ya di situ timnas Libanon ya teman-teman. Nah, oke, dari hasil uji coba ini saya pikir kita juga eh, berterima kasih ya, beruntung ya dalam dari dua laga uji coba ini timnas tidak ada menerima kekalahan ya. Bahkan dari segi FIFA juga kita peringkatnya naik ya teman-teman, karena kita tahu di pertandingan uji coba ini bukan hanya eh, apa eh, bukan hanya ingin memenangkan pertandingan, tapi kita yang lebih terpenting yaitu persiapan atau tim pelatih menemukan strategi atau line up terbaik untuk menghadapi round 4 nanti ketika melawan Arab Saudi dan Irak ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Wah, kenapa nih kosong-kosong gitu kan lawannya Libanon, terus lawan Taiwan walaupun menang itu karena peringkatnya kecil lah." Nggak seperti itu ya teman-teman. Yang terpenting di sini tim kepelatihan menemukan line up atau formasi inti buat menjamu nanti 9 Oktober dan 12 Oktober ketika melawan Arab Saudi dan Irak ya teman-teman. Karena eh, kita tahu eh, eh, Irak dan Arab juga lagi melakukan uji coba juga ya teman-teman di PPMSD kali ini. Di Irak mampu memenangkan pertandingan di King Cup ya yang diselenggarakan di Thailand. Dia mampu memenangkan trofi di sana bahkan. Dan Arab juga ya, dari dua pertandingan itu dia tidak menerima kekalahan, bahkan dia menang lawan Macedonia ya, tim negara dari Eropa sana. Terus juga ada Ceko ya, bahkan timnas Arab Arab mampu menahan imbang timnas Ceko ya, karena kita tahu kan timnas Ceko juga bukan timnas biasa-biasa ya. Jadi ini warning buat kita, peringatan buat kita bahwa emang timnas Arab yang dulu bukan yang sekarang gitu ya teman-teman ya. Makanya kita harus lebih siap, lebih matang untuk menghadapi round 4 nanti ya teman-teman.
Nah, selain itu hilangnya Orat Mangun juga ini jadi tanda tanya buat saya ya. Saya berharap tadinya Orat Mangun dimainkan karena posisinya saya pengen melihat kalau Ragnar Orat Mangun di sebelah kiri, terus di depan ada Mauro Zistra, dan di sebelah kanan ada Milar Jonathan, yaitu betapa mengerikannya timnas kita ini ya. Cuman sayang banget Orat Mangun nggak dimainkan ya, tidak dimainkan, mungkin strategi pelatih atau mungkin emang ada kendala lain dari Orat Mangun ya. Nah, cuman coba saya cari tahu ya, ternyata Ragnar Oratmangun mengalami pemulihan cedera ya. Mungkin tim pelatihan nggak mau ngambil resiko karena round 4 ini kan sebentar lagi ya. Waktunya cuma sebulan lagi ya. Kita harus simpen pemain-pemain inti kita biar bisa main di nanti di pertandingan melawan Arab dan Irak ya, teman-teman. Nah, selain itu juga teman-teman, kita dengan hasil laga uji coba ini kita berterima kasih kepada pelatih dan tim lawan ya, sehingga kita dengan uji coba ini ya itu tadi kita mampu menganalisa atau tim pelatih bisa menemukan line up terbaik ya buat menghadapi Arab Saudi dan Irak nanti ya, karena kita tahu di laga ini juga tim yang sekarang diturunin juga ya, permain yang diturunin hari ini juga lawan Lebanon belum tentu main juga nanti ketika lawan Arab dan Irak nanti ya, karena eh, pelatih masih mengukuhkan mana-mana aja yang pemain-pemain mana aja yang bakal dipilih nanti ketika melawan Arab dan Irak nanti ya. Dengan laga uji coba ini sangat manfaat sekali bagi tim kepelatihan ya posisinya, sehingga kita bisa apa memenangkan pertandingan ya, sehingga kita bisa lolos ke Piala Dunia ya. Tentu itu harapan semua pendukung pecinta timnas Indonesia ya. Nah, dengan begitu eh, semoga di sisi lain ya oleh Romani juga biar bisa segera pulih ya, biar bisa membantu kita nanti di round 4 juga ya. Karena kita eh, kalau misalkan oleh Romani masuk ya, betapa ganasnya timnas kita gitu, sehingga tidak terlalu sulit untuk menembus jantung-jantung pertahanan Arab dan Irak nanti ya posisinya, teman-teman. Baik, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Eh, Sampai ketemu lagi di lain waktu ya, teman-teman.